Itu. Pak Bos. Ya, masuk Pak Moses, masuk. Kita panjang lagi berapa ADT yang pulang nih? Oh, tunggu, nanti disiap dulu. Cuma satu ya? Satu saja. Anda itu pertama dari nol saja Anda tuh. Saya dari nol bekerja. Kita bekerja juga itu harus ada tujuan. Apa pertanyaan Bapak ini? Tapi sebelumnya saya buka dulu, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa karena beberapa hari yang lalu saya sudah sempat chatting. Saya berharap beliau bisa hadir dan alhamdulillah hari ini hadir. Ini suatu keistimewaan buat saya, khususnya di channel saya ini. Kehadiran pimpinan saya, pimpinan semua yang ada di tambang ini, yaitu Bapak Purnawan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat sekali. Kita sambil nyantai, Bos, minum kopi. Langsung minum ini. Kita ada beberapa hal yang mau menguak sedikit tentang di masa-masa lalunya kita, Bos. Sebelum sampai sukses sampai seperti ini, perjalanan karirnya kita itu dari mana saja itu, Bos? Kalau boleh tahu, boleh diceritakan sama teman-teman nanti yang nonton. Kalau masalah sukses itu kan sebenarnya belum sukses, karena kita ini kan masih karyawan toh. Kalau masalah sukses jabatan, iya. Cuma kan kalau jabatan itu tidak semata-mata itu jabatan itu harus orang sukses, karena prinsip setiap orang juga tidak semua itu kalau jabatan sekian itu berarti dia harus jaya, tidak, tergantung orangnya. Semacam saya, kalau saya itu jabatan itu pernah bilang sukses karena jadi pimpinan, kalau bagi saya tidaklah, karena sukses itu ketika kita bisa membahagiakan orang banyak, keluarga, orang di sini kita, bolehlah itu sukses toh. Kalau sukses jabatan mungkin, cuman kalau orang lain mungkin kalau namanya sukses itu jabatan tinggi itu sudah sukses. Padahal harus kita juga pelajari bahwa jabatan itu bukan semata-mata kita bahwa kita itu berkuasa. Jabatan itu kalau bagi saya itu cuma lambang. Pertama itu yang kami tanamkan itu adalah masuk kerja keras. di 30 nanti keluar dari Olimpoy. Kerja keras, Pak. Kerja keras. Karena kalau kita kerja keras, biarpun jabatan itu tidak bisa goyang sudah itu, Pak. Tapi kalau kita punya jabatan tinggi, atas kita tidak pernah kerja keras, tidak pernah jujur, itu jabatan itu cepat sekali berangkat. Karena jabatan itu kan cuma titipan, toh. Yang pada intinya saja kalau kita kerja keras, kita kerja dengan tulus, kita kerja dengan Sepenuh hati. Karena kita tanamkan kepercayaan. Iya. Pegang kita punya tanggung jawab, biarpun siapapun yang menggoyang itu jabatan tidak akan goyang. Tapi kalau kita jabatan tinggi tidak kerja bagus, otomatis itu cepat goyang. Itu saja intinya. Kalau masalah kinerja jenjang itu memang semua kita itu kan dari Ada nol. jenjang. Contohnya anak-anak kan dari nol semua tuh. Begitupun kita punya jabatan, tidak ada orang itu instan langsung naik. Ada prosesnya. Ada proses, melalui proses semua tuh. Kan saya dulu kan dari nol sekali, dari perusahaan sebelumnya kan saya masuk di perusahaan ini kan bukan juga langsung baru belajar. Perusahaan sebelumnya kita kerja, begitu kita pindah kan sudah jabatan ini seperti perusahaan sebelumnya kita. Pada saat dulu kan dari Andatu nol. Oh, dari Andatu. Dari Andatu Lestari nol. Begitu saya pindah di Sentosa Abadi, memang sudah jabatanku dari Andatu memang nih. Bukan berarti saya harus belajar di sini lagi. Oh, jadi sudah di sini kita cuma perbaiki saja kita punya kinerja kerja. Bagaimana cara kerja tetap pertahankan kita punya jabatan itu, ya itu tadi intinya kita kerja dengan baik. Kalau mau jabatan itu bertahan, nah, intinya itu tadi kita kerja dengan baik,
jujur, rajin, dan percaya diri juga penting. Setiap orang itu harus percaya diri. Percaya diri dalam arti jangan juga tak lewat. Ya, bahwa kita bisa sukses. Karena kita kan kerja tim. Kerja di sini apa yang kita inginkan, mau produksi banyak. Ya itu kerja tim semua, apa semua. Itu. Kenapa saya selalu tanamkan di safety talk? Bukan berarti kita kejar produksi itu harus dibayar mahal. Kita cuma jalankan itu hanya karena kita tanggung jawab. Di General Safety Talk juga kan saya ngomong, kita harus kerja sepenuh hati, kita harus tulus, dan kita harus bertanggung jawab. Itu saja intinya. Begitu, karena kesuksesan kita ini itu kan bukan cuma kita sendiri. Dari kantin, mekanik, kantor, man-plan, grid control, survei, itu ada semua kaitan kayak rantai. Nah, itulah kita punya hidup di tambang. Jadi tidak ada orang sukses karena sendirinya, enggak ada itu. Pemain bola saja tidak bisa dia bermain mencetak gol kalau tidak ada yang over, tidak ada pelatihnya, tidak ada medisnya. Sama seperti kita di taman juga. Intinya kalau mau sukses, mau bagus, kerjasama, kerja tim, teamwork namanya toh. Nah itu harus berkesinambungan semua itu. Tidak boleh bilang gara-gara saya ini produksi naik, gara-gara saya ini DT lancar. Tidak ada, itu semua karena kerja tim. Karena itu DT tidak bisa jalan kalau tidak ada mekanik. Mekanik juga tidak bisa kerja kalau tidak ada spare part. Semua ada kaitannya itu. Seperti hidup ini. Begitu. Jadi makanya kalau kita bekerja itu, ya betul-betul kita pertama itu tanamkan itu rasa percaya diri, jujur, dan kerja keras. Banyak orang itu di sana bilang begini, apa? Ah, saya punya jabatan, sudah mantap kok. Kalau saya itu jabatan hanya cuma menumpang. Sewaktu-waktu jabatan itu bisa dicabut. Tapi kalau kita kerja dengan jujur, kerja keras, pasti jabatan itu aman dia. Siapapun yang ganggu, yakin itu tidak bisa goyang. Karena memang nyata kita kerja. Tapi kalau kita cuma andalkan jabatan tidak kerja, tidak lama berangkat itu. Karena orang pikir, cuma bicara-bicara, kau andalkan jabatan, tidak ada kau bikin apa-apa di lapangan. Apa yang kau hasilkan toh? Nah itu Pak, begitu. Kenapa saya bilang, orang selalu bilang, masa kok kepala produksi duduk sama-sama, bergaul sama bawahan. Nah memang itu kerjanya kita. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa duduk enak, tidak bisa naik auto enak kalau tanpa orang di bawah kita. Makanya selalu saya sampaikan, saya berdiri di sini, saya berdiri di depan bapak-bapak itu karena bapak-bapak, bukan karena saya. Saya ini cuma mengarahkan. Ada pengawas, profesor, level-level operator, begitu. Jadi semua berkesinambungan. Sekecil apapun jabatannya itu orang, serendah apapun dia, tapi dia berjasa, berguna untuk kita. Contohnya ceker kecil. Kalau tidak ada ceker, apa kita mau bikin? Kalau tidak ada maintenance, tidak ada alat kerja apa semua tuh. Nah, itu. Makanya itu semua yang ada di dalam tambang ini bahwa itu semua ada fungsinya, cuman beda-beda. Ada bagian ini, ada bagian itu, ada begitu. Itu. Beda job desk ya bos. Beda job desk. Itu. Sebenarnya kalau di perusahaan sebelumnya itu kalau ceker itu bukan ceker, dia cuma administrasi lapangan. Administrasi lapangan. Nah, administrasi karena dia semua tahu alat ini, alat itu, sekian rate, cycle time-nya, jam sekian dia pergi mod OB, jam sekian dia pulang, cycle time dia tahu semua itu. Itulah fungsinya ceker. Maka sudah terikat dengan panggilan ceker, ya udah ceker. Itu. Jadi bos, ada pertanyaan saya. Di PT sebelumnya di Anda tuh berapa tahun kita bos? 5 tahun. 5 tahun di PT Anda. Saya baru 2 perusahaan ini. Saya bekerja di perusahaan itu sudah 14 tahun. 14 tahun di pertambangan. Di pertambangan, khusus di tambang. Di tambang saya 14 tahun, baru 2 perusahaan. Anda tuh dan Sentosa Abadi. Kalau orang bilang dulu banyak orang kerja di luar sana 50 perusahaan, beda dengan saya. Mungkin mereka lebih jauh pekerjaannya. Tapi saya 2 perusahaan, tapi saya keliling Kalimantan. Kendari, Migas, Pomalak, di apa? Di sini Lubanggai. LNG kita sudah masuk, Tonasa Makassar,
di Konawe Utara, Konawe Selatan, Kabena kita pernah pergi semua. Jadi walaupun kita cuma 2 perusahaan, tapi kita sudah jalan semua keliling juga ini. Itu karena kerja, bukan karena jalan-jalan. Oh. Terus bagaimana bisa terus kemudian kita dari 5 tahun di Andatu terus memutuskan untuk hijrah ke SA ini? Ceritanya bagaimana itu, Bos? Ya namanya kalau orang kan pilihan toh. Karena kita bekerja di perusahaan itu pilihan. Misalnya, tapi kalau kita pindah itu sesekali kita keluar secara tidak baik. Tidak baik. Harus baik. Karena bagaimanapun perusahaan sebelum itu adalah rumah Yang pernah membesarkan kita. Rumah kedua lah. Kalau rumah pertama rumah pribadi kita, Iya. perusahaan itu adalah rumah kedua bagi kita. Masuk. Rumah itulah yang membuat kita hidup, Bagus, membuat bagus. itu kita bikin betah. Itu. Bagus. Ya, masuk Pak Moses, masuk. Kita panyawai berapa ADT-nya nanti pulang ya? Oh tunggu, nanti disiap dulu. Cuma 1 ya? 1 saja. Bukan 2 kah? 9 nyoman dengan Jimmy. Oh iya, 2 kayaknya. Nanti disiap dulu ya. Kalau Satu bakuar ya gantian dulu di Juma pulang sholat ya. oh iya, oke. Anda itu pertama dari nol saya di Andatu. Saya dari nol bekerja. Kita bekerja juga itu harus ada tujuan. Kemana nanti saya ini mau jadi apa? Arahnya itu harus diplankan memang. Seiring kita bekerja, kita berusaha. Ya begini nih, banyak pengalaman kita dapat, dan kita juga dipercaya sama direktur. Ya begitu. Karena apa? Kita kerja tidak ada politik. Dari tahun berapa, Bos? Dari di tahun Andatu? 2007 sampai tahun tahun 2012 lah. 2012. awal bulan 3 kayaknya itu. Terus masuk ke SA tahun berapa, Bos? 2012 juga. 2012 dan sampai hari ini. Saya pindah dari Andatu 1 hari saya di rumah. Hari kedua lagi saya langsung kerja ulang. Itu. Jadi enggak lama saya nganggur. Oh, enggak lama. Kalau boleh diceritakan mungkin, Bos. Kita asli Sulawesi Tengah, Makassar. Kalau saya asli NTT ya, orang timur kan suka merantau. Manggarai di NTT, kita merantau di Makassar kita kerja. Ya itu ya banyak teman, baik sama orang panggil kita kerja sudah. Itu kan hidup begitu toh. Lebih baik kita banyak link itu kan banyak teman. Karena teman itu lebih penting teman daripada direktur. Kalau di perusahaan. Iya. Kalau teman itu kita bakal salah, besok baik lagi. Di saat kita nganggur, kita dipanggil. Oh di sini ada pekerjaan. Tapi kalau kita direktur, kita buang teman, kita lebih memilih bergaul dengan direktur. Satu kali kita bikin kesalahan, selamanya tidak akan ketemu lagi direktur. Dia akan benci kita. Jadi berbuat banyak teman, karena saya juga masuk di perusahaan kan karena teman toh. Panggil di sini ada pekerjaan, kalau mau dengan gaji sekian, oke. Itu dari gaji 450 ribu lah gaji dulu itu ditambang. Masih UMP-nya Morowali itu masih kecil dulu. UMP-nya Morowali berapa dulu, Bos? 450 ribu. Itu Morowali dulu 450 ribu. Rokok saja masih harga 2.500. Rokok masih harga 2.500. Iya. Itu Andatu itu. Di Andatu. Andatu saya kerja. Di Andatu lah saya banyak ilmu saya dapat. Saya disekolahkan di UT 3 bulan supaya saya dapat sertifikat UT. Di Intracopenta Volvo, iya. Sama Caterpillar. Jadi dari situ saya belajar, Pak. Semua alat saya bisa gunakan, saya bisa bawa. Ya itu karena kita mau belajar toh. Iya. Nah, begitu kita sudah kuasai alat, kita dapat sertifikat lagi. Sertifikat itulah pegangannya kita bawa, benar-benar kita menguasai unit. Itu bukan training di lapangan. Trainingnya di Samarinda, UT Samarinda dan Caterpillar Makassar, Intracopenta Volvo Makassar. Karena kita alat itu kita pakai UT, pakai Volvo dan CAT. Oh, Caterpillar. banyak. Jadi rasa ingin tahu saya dulu itu tinggi. Karena kita sebelumnya tidak pernah kita sentuh alat mahal, mobil mahal. Rasa ingin tahu dan mau belajar itu tinggi. Itu. Yang penting rasa ingin belajar yang tinggi.
harus. Karena dulu itu saya juga, karena tidak pernah kebiasaan itu, mungkin lihat foto mahal, mobil mahal. Begitu kita dapat, memang kita gunakan lebih baik gitu. Di sampingnya kita kerja, pokoknya kita di ceker, kita belajar alat juga. Itu. Begitu kita pintar, karena memang diutus langsung juga. Direktur bilang, tolong belajar ini, karena ini orang baik, ini orang rajin. Tolong kasih dia pemahaman, kasih dia apa? Belajar alat sampai dia mahir. Itu. Jadi di situ juga kita apa? Termotivasi dan tersentuh dengan. Jadi kita bekerja itu mau kerja apa saja kita, kalau direktur ada, direktur suruh, kita senang. Karena dia juga kasih kesempatan kita untuk belajar. Itu. Tidak semua perusahaan, tidak semua direktur itu mau kasih anak buahnya pintar. Itu. Dia memperlakukan itu sebagaimana kan saya digaji, toh? Kamu kan saya gaji. Itu. Tapi kalau direktur Anda itu memang dia betul-betul dia paham. Karena memang direkturnya juga dari nol. Dari orang susah. Jadi begitu dia lihat orang susah, orang ingin tahu, orang mau belajar, dia tuntun. Silakan belajar, gunakan baik-baik alat kesempatan. Makanya saya keluar dari Datu, saya tidak pernah benci. Tidak seperti karyawan lain. Dan sampai sekarang pun saya masih komunikasi dengan bosnya, pimpinannya, direktur utamanya, operasi karena adik kakak toh, begitu. Terus Pak Bos sendiri masuk ke SA ini, Sentosa Abadi, itu sudah besar seperti ini yang sekarang ini atau? Oh tidak. Bisa diceritakan prosesnya? Saya dulu Sentosa Abadi Tanjung Putih ya pertamanya ini. Tanjung itu Putih, alatnya masih 2 biji, masih rental di PT Bintang 8 Mineral. Masih 2 biji yang rental di Doser, PT Bintang 8. Doser 2, Eksa 2. Masih mesnya pun atap rumbia. Masih atap ya. Masih atap rumbia. Dari nol juga dia. Jalan-jalan dapatlah kepercayaan dari Bintang 8. Ditambah unit tapi dirental. Dirental. Awalnya dirental dulu. Dirental semua alatnya rental. Bahkan perusahaan ini dulu pernah dihina-hina. Bahwa apa itu alat tua. Tinggal mau dikarantina, kasih pulang. Ya itu bukan mulutnya BDM. Tapi orang-orangnya. Ada orang-orang yang kadang iseng-iseng tuh bilang alat tua sudah boleh diparkir itu. Berjalan karena memang mungkin manajemennya bagus. BDM senang. Diajaklah direkturnya ESA untuk menambang. Akhirnya dia bisa mampu. Dia beli mobil 5 unit. 5 unit pertama. 5 unit Nissan. Eksa 3 unit tambah jadi 5, tambah doser lagi, tambah LP 2. Begitu. Jalan-jalan terus, dipercaya lagi, kontraknya diperpanjang, ditambah lagi alat sampai 15 unit, terakhir 30 unit. Begitu dia dapat dikasih target BDM 75.000 per bulan dengan jarak 32 kilo, dia mampu melebihi target. Akhirnya dikasih lagi kuota 100.000 per bulan. Ya, karena dia kerja dengan bagus, mungkin tim-timnya juga bagus, dikasih target lagi 100.000, dinaikin terus. Padahal zaman waktu itu juga bagus harga or. Karena masih pengapalan, Bos. Pengapalan masih ke luar negeri. Jalan, akhirnya besar seperti ini. Bahkan pun direktur mungkin tidak tahu alatnya sekarang berapa unit. Gitu. Bahkan salah satu kontraktor terbesar di BDM ini kan. Apa bedanya, Bos, di zaman dulu pertama di tahun 2012 dan sekarang ini? Dulu kan kita masih sistem pengapalan. Sekarang kan pabrik sudah berdiri di sini, ya. Pabrik ini. Perbedaannya besar. Dulu, cuman bagusnya dulu harganya tinggi. Produksi sedikit, harga tinggi. Ada pabrik ini produksi banyak, harganya agak turun karena memang nikel dunia lagi turun kan. Batu bara yang naik. Naik, ya. Banyaklah perbedaannya. Kalau dulu kita ore itu harus memang kualitinya itu harus dijaga. Karena ekspor ke luar negeri. Iya, ekspor keluar. Kalau sekarang kan pabrikan butuhnya 14, ada yang 16, low, high, medium kan begitu semua tuh. Gitu.
Pokoknya kalau kontraktor ya mungkin ini yang terbesar lah. Iya, khususnya di Bintang. Karena yang supply solar BDM, IMIP dia semua. Kita punya bos sekarang. Iya. Kapal sendiri, tongkang ada. Bagus lah. Dan sekarang karyawan sudah mencapai 645 orang. 645 orang karyawan. Dulu karyawan cuma 30 orang. Dulu cuma 30 orang, sekarang sudah 640 orang. Sekarang pusing, kalau digabung semua sudah 1000 lebih. Semua kan ada di perumahan, di Galangan, di Palu, ya banyak lah. Hanya mudah-mudahan lah besar begini terus lah. Intinya saja itu, direktur itu harus pilih orang-orang yang baik semua. Kalau mau perusahaan maju, mau perusahaan, karena kapan dia salah gunakan di lapangan habis. Baik di kendaraan, produksi, plan, mekanik, memang harus betul-betul orang yang paham, yang mau kerja. Kan beda itu kalau orang mau kejar jabatan dan orang mau kerja toh. Iya. Kalau orang kejar jabatan, kerjanya cuma jatuh-jatuhkan orang. Tapi kalau orang mau kerja, dia tidak pandang jabatan, pasti itu kerjanya baik, menghasilkan uang toh perusahaan. Itu saja. Tapi syukurlah kita selama ini, kalau masih ada karyawan yang bertahan, yang betah lama ikut kita, berarti kita lagi baik, perusahaan baik. Tapi kalau karyawan 1 hari kerja, 2 hari keluar, hari kelima keluar, berarti itu perusahaan lagi tidak baik. Itu saja manajemennya. Manajemen yang sehat, arti karyawan sehat. Itu tergantung manajemen. Kalau manajemen baik, pasti karyawan juga bagus, bertahan. Banyak itu perusahaan di luar sana kerja 1 bulan resign lagi, resign karena itu manajemen tidak bagus tuh. Berarti memang harus diperkuat manajemen. Harus perkuat manajemen. Kalau itu eksekutor di lapangan yang penting juga. Manajemen diutamakan dulu. Dari top manajemen site, ya itu. Maksud dalam arti manajemen itu dia harus memposisikan orang pada tempatnya. Dia atur, memanage, begitu. Kalau masalah hitungan kan ada bagian MP itu. Ya. Tergantung manajemen saja. Kalau manajemen bagus, pasti karyawan sehat. Gitu. Ya sebab kita bagus lah. UMSK sekarang kan, UMSK tertinggi Morowali kan cuma kita punya perusahaan. Iya. 3,6. 3,6. IMIP masih 2,9. Iya. Itu. Arti kalau 3,6 itu kan berarti perusahaan itu kan lagi baik-baik aja tuh. Masih banyak perusahaan lain 1 juta. Intinya kita ini banyak kontraktor yang pindah ke kita. Berarti kita lagi baik-baik saja. Iya. Itu. Sedangkan yang kemarin pas Covid juga, ya. Hebohnya Covid kita masih terima karyawan. Heboh Covid tapi perusahaan kita masih jalan, terima karyawan. Terima karyawan. Cuma dilarang cuti. Itu. Baribu orang dilarang cuti. Ya. Itu teman-teman di Kalimantan itu para minta kerja semua. Kan gara-gara Covid. Bali, setengah mati, semua tampung di sini. Apa sekarang? Saya lihat di sini bos banyak teman-teman operatornya bos lalu di Andatu itu hijrah ke sini. Semua di sini. Memang bos yang panggil mereka ini memang pilihan-pilihan semua ini yang terpanggil. Bukan panggil juga sih. Kalau mau kita bilang panggil berarti kita butuh. Oh, gitu. Kalau mau dibilang karyawan banyak. Iya. Bukan cuma dari Andatu. Di luar sana banyak karyawan. Cuman kita pilih yang butuhkan toh. Pilihan ya. Kan banyak bantu dulu, saya lagi nganggur. Kita kan cuma panggil kemari. Kalau mau kerja betul, kerja kemari. Tapi kalau mau datang main-main, jangan kemari. Berarti pakai jalur jendela ini? Iya. Atau jalan tikus ini? Bukan jalur tikus. Memang harus kasih komitmen, toh. Jangan nanti kita panggil kemari, baru tidak bagus kinerjanya. Malu kita. Jauh dari Makassar, dari Kalimantan, datang kemari cuma bermain. Nah, itu. Makanya kalau mereka minta tolong, oke. Saya akan tolong. Tapi cukup kau kasih kerjamu bagus saja. Tuh kamu kerja juga digaji. Kamu dikasih makan. Apalagi kurangnya? 3 kali 1 hari makan. Betul. Dikasih fasilitas lagi mes. Itu. Kalau mau kerja betul. Kalau tidak mau kerja pulang. Atau jangan kemari. Itu the point ya toh.
Betul itu. Itu karena jangan nanti kita panggil mereka bermain, ternyata masih ada di luar sana yang butuh kerja. Itu makanya kita kasih apa sih Komitmen. kasih jarak. Kalau mau kerja baik datang, tidak baik jangan datang. Iya, artinya sifat-sifat yang di luar sana yang kemarin yang ini jangan bawa kemari, karena kita mau perusahaan besar, karyawan juga harus besar, maju. Ini bos. Ini bos, pertanyaan yang mungkin agak-agak sensitif ini bos. Siapa kira-kira yang paling berjasa dalam hidupnya bos? Kalau yang berjasa jelas orang tua lah. Orang tua yang pertama. Tua. Bagaimanapun itu orang tua dari kecil itu. Kalau istri itu bukan berjasa, intinya orang tua. Orang tua yang pertama. Dari susah payahnya, dari bayi sampai kita besar itu orang tua. Kalau kita sudah besar, yang nikmat itu istri, anak, toh. Jadi yang semua itu orang tua. Makanya bagaimanapun orang tua yang berjasa. Dari kecil kita dari susah, dari tidak makan, dari makan semua orang tua. Sampai kita merantau pun orang tua masih ongkosi kita. Nanti kita sudah kerja baru orang tua itu cukup dia senang kita lihat kerja sudah. Makanya sekarang kita kerja itu jangan sesekali kita lupa keluarga, lupa orang tua. Kalau istri itu nomor 2 dia, bukan pertama. Karena istri itu di saat kita sudah bisa kerja baru dia nikmati. Orang tua dari nol dia rawat kita dari kecil. Nah, itulah sangat berjasa. Di mana-mana itu semua manusia di dunia ini yang berjasa itu orang tua, bukan perempuan istri. Karena doa dari orang tua katanya menembus langit. Nah, ini yang terjadi. Kalau bos sekarang, kalau boleh tahu umurnya berapa? Termuda 34. Saya di tambang itu umur 20 tahun. Umur 20 tahun masuk tambang pertama. Iya. Terus dikasih 19. kepercayaan jabatan yang luar biasa. Itu kita gunakan. Intinya kita Jadi orang timur itu kalau merantau betul-betul merantau. Iya, mau apapun terjadi itu jangan dulu pulang kalau belum kerja. Jadi dengar, jangan dijadikan umur itu alasan untuk sukses. Contohnya Pak Bos sendiri ini dengan umur muda tapi sudah Akhirnya saja baik sama orang, kita jujur, kita kerja betul, baik sama orang sekeliling kita. Itu saya intinya. Kalau kan kadang juga orang itu kan bagus di jabatannya karena sombong akhirnya jatuh lagi toh. Banyak itu manajer jadi operator, manajer jadi sopir karena itu. Di saat dia jadi manajer dia sombong ya. Dia tidak gunakan baik-baik. Begitu dia jatuh tidak bangun lagi. Akhirnya orang yang dia didik dulu kan tidak percaya toh. Ya mudah-mudahan lah kita ke depannya kerja baik lah. Kita tetap sama-sama. Kita juga tetap posisi dalam keadaan seperti ini toh. Sehat walafiat semuanya. Ada mungkin harapan atau pesan-pesan buat teman-teman yang menonton nantinya ini? Ya, untuk penonton sebenarnya jadi karyawan juga tidak baik, cuma hanya keberuntungan saja. Jangan karena lihat orang ditambang banyak uang, banyak gaji, kepingin. Karena itu tergantung rezeki saja itu. Kalau mungkin Tuhan garis tangan kasih kita kamu ditambang. Karena contohnya banyak juga orang Morowali pergi merantau di Kalimantan, di Makassar toh. Iya. Orang timur di sini, Kendari di sini, kan tergantung garis tangan saja. Mungkin Tuhan jalurnya kasih kita, kamu memang ditambang cocoknya, kamu di bagian usaha, bagian kan begitu toh. Iya. Biar kita jungkir balik juga mau berusaha kalau Tuhan belum kasih, ya kita tetap dari karyawan dulu tuh. Karena kan yang penting kita sudah berusaha kan, sudah sekian tahun juga kita berusaha. Siapa tahu jadi pengusaha kah, dari bisnis toh. Tapi mungkin Tuhan belum kasih ya, kita tetap ditambang sama-sama. Begitu. Jadi ada harapan. Kalau penonton atau orang di luar sana belum pernah kenal tambang atau Morowali, mau masuk Morowali pikir-pikir dulu. Kalau mau cari uang datang di IMIF lah, di pabrik toh. Iya. Tapi kalau itu cari pengalaman agak susah. Karena bekerja sama orang Korea, orang Cina toh. Jadi begitu saya bos. Ya. Ada lagi mungkin yang kata penjara penutup yang terakhir. Juga kata penutup masih panjang perjalanan.
Masih panjang Nanti perjalanan. part 2-nya lagi kita kupas lagi dong. Siap bosku. Baiklah teman-teman semua, itu tadi wawancara singkat saya dengan Pak Bos. Saya biasa panggil Pak Bos karena memang di lapangan ini kita panggil Pak Bos, tidak panggil nama kita. Jadi ada beberapa motivasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Bos. Itu yang pertama, kerja dengan baiklah, jangan kejar jabatannya, kerja jujur, komitmen. Ya, jangan kejar jabatan. Jangan- Cukup kerja baik, jabatan itu ada. Tapi kalau kerja tidak baik, jabatan ada, cepat jatuh. Nah, Itu. jadi Kerja teman-teman, dengan baik, kerja dengan jujur, pasti jabatan datang. jadi teman-teman dimanapun Anda kerja, ini khususnya kami di pertambangan ini, jadi motivasi dari bos saya, kalau ingin bekerja dengan baik dan tulus, insya Allah Tuhan pasti memberikan yang terbaik juga. Ya, itu. Kalau kita datang cuma mau datang main-main atau bagaimana dalam bekerja, itu cepat jatuhnya. Gimana bos? Betul kan? Tulus itu bukan berarti sama istri, sama keluarga, sama kerja pun kita harus tulus. Nah iya, itu. Tulus itu bukan saya sama hanya anak istri atau keluarga, tapi di pekerjaan pun itu yang Harus kita terpenting. tulus. Ya. Jangan kita mau gaji baru nanti. Harus kita tulus. Kita kerja dengan hati, kita setulus hati. Bukan cuma dengan sesama manusia atau perempuan tulus-tulus 02 atau itu. Baik. Terima kasih banyak bos atas kesempatannya. Mudah-mudahan Harus tulis judulnya dulu. iya. Apa sih judulnya? Nanti kita bikinkan judulnya tuh nanti supaya dulu. menarik perhatian orang tuh. Iya. Itu, iya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya juga bersyukur alhamdulillah karena sudah hadir beliau. Jangan bos lupa saya sendiri. subscribe juga. Jangan lupa Kau Adri, Agus, subscribe. like, komen, Like, subscribe comment, dan bagikan ke teman-teman kalian. Ya. Assalamualaikum Share. warahmatullahi wabarakatuh.